Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual mengenai pemahaman Ki Hajar Dewantara oleh Dede Rizkia Daryati MPD, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Tangerang. Profil dari Ki Hajar Dewantara. Beliau bernama asli Raden Mas Suryadi Suryadiningrat, atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara, adalah pendiri perguruan Taman Siswa. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau juga dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden RI Soekarno pada tanggal 28 November 1959. Tiga semboyan pendidikan yang sangat terkenal dari Ki Hajar Dewantara adalah Ingarsa Suntulada, yaitu seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi panutan. Ing Madya Mangunkarso, yang artinya adalah seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Tuturi Handayani bermakna seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup anak didiknya. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih budaya dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau 5 dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Berikutnya, pendidik harus peka terhadap perubahan, tapi tetap memperhatikan budaya lokal bangsa Indonesia. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir, budi pekerti, pendidikan harus bersifat holistik dan seimbang, di mana pendidikan harus bisa merubah budi pekerti. Menuntun adalah kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Siswa dididik untuk menjadi manusia mandiri dan bertanggung jawab, serta berbudi pekerti baik, agar hidupnya selamat dan pendidik diibaratkan seperti petani dan anak didik sebagai bibitnya. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh para petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak seperti bulir jagung yang disemaikan. Bila benih jagung ditempatkan pada tanah yang subur, dengan mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun bibit jagung yang kurang baik dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari sang petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai itu adalah bibit jagung yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan gersang dan tidak mendapat pengairan serta cahaya dari petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh tidak akan optimal.
Dalam proses membentuk anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti kutipannya, waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur, lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut diselaraskan lebih dahulu. Barang-barang yang dimaksud adalah sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru, namun selalu menjadi perhatian bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Pendidikan anak berhubung dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidik anak sejatinya melihat kodrat diri dan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Artinya, Ki Hajar Dewantara sesungguhnya mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Dan terakhir, pendidik hendaknya bukan hanya upaya pembekalan ilmu pengetahuan. Pendidikan tidak hanya upaya memberikan pembekalan ilmu pengetahuan saja, tapi juga harus menuntun pada budi pekerti yang baik. Pendidikan harus bersifat holistik dan seimbang, di mana pendidikan harus bisa merubah budi pekerti manusia. Budi pekerti itu berkaitan dengan watak atau karakter, di mana perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Apabila pendidikan ini diterapkan secara holistik dan seimbang, maka akan menjadikan manusia yang sukses, berhasil, dan bijaksana dalam hidupnya. Demikian demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.